Di sebuah bar, ada wanita cantik yang sedang membicarakan tentang pekerjaan dengan asistennya, dan wanita tersebut bernama Jin. Jin bukanlah wanita sembarangan, ia seorang direktur perusahaan besar. Masih di tempat yang sama, Jin menghitung 1 sampai 3 sambil melihat jamnya, dan tak lama seorang pemuda ganteng penyanyi kafe tampil. Mendengar alunan lagu pemuda tersebut membuat Jin terhanyut. Sampai suatu ketika, Jin tanpa sengaja memesan minuman yang membuatnya mabuk. Saking mabuknya, Jin hampir terjatuh. Untungnya ada pemuda penyanyi kafe tadi yang menolongnya. Kebaikan pemuda ganteng ini nyatanya dimanfaatkan Jin. Jin dengan cerdik membuat situasi panas, yang berakhir keduanya hilaf. Dan sepertinya Jin sudah lama mengincar pemuda ini. Itu dibuktikan paginya Jin tak ada raut penyesalan setelahnya. Ia malah bertindak perhatian, seperti menyiapkan makanan dan lainnya. Dan yang konyol lagi, setelah melakukan berbagai kehilapan tersebut, Jin dengan santainya bakal bertanggung jawab katanya. Kebalik bukan? Biasanya posisi cowok yang dituntut untuk bertanggung jawab, tapi di drama ini perempuan cantik dan kaya raya inilah yang memaksa akan bertanggung jawab. Jin memaksa akan mengantar pemuda ganteng ini yang diketahui bernama Gubei pulang ke rumahnya atau ke tempat kerja katanya. Dan setelah mendengar Gubei meminta Jin diantarkan ke kampusnya, seketika membuat Jin mangap. Mungkin dia kaget kalau pemuda yang ia goda masih berstatus anak sekolah. Setelah mengetahui fakta tentang Gubei tersebut, membuat Jin tak henti-hentinya uring-uringan. Ia masih tak percaya kalau pemuda yang ia nodai semalam kenyataannya seorang mahasiswa. Jin curhat tentang hal tersebut kepada asistennya dan mengungkapkan semua kegelisahannya. Jin takut kalau ia melanggar hukum dan membuat citra perusahaannya jelek katanya. Asistennya menenangkan Jin dengan mengatakan kalau Gubei itu mahasiswa semester akhir dan faktanya Gubei bukan bocah katanya. Dan asistennya memperingatkan Jin bahwa masalah Jin yang lebih besar bukan tentang kelakuannya semalam, melainkan permintaan Presiden Jin yang meminta Jin untuk segera menikah. Dan berkat itu perasaan Jin teralihkan. Ia mulai mengumpati Presiden Jin yang tukang kawin, yang akhirnya ia menemui Presiden Jin yang ternyata Jin dijodohkan dengan 3 anak yang bermarga keluargaku, yang tentunya ia diminta memilih salah satunya. Jin mulai negosiasi. Ia siap melakukan itu asal Presiden Jin memberikan 80% sahamnya, dan permintaan tersebut langsung diamini. Tiba waktunya Jin mulai menyeleksi calon suaminya itu, dan konyolnya dari 3 yang dikatakan Presiden Jin yang hadir hanya 2 orang. Itu juga keduanya mempunyai kepribadian yang antik, yang sukses membuat Jin pengen muntah. Tapi saat pria ketiga datang, ekspresi Jin mulai semeringah. Yang ternyata pria ketiga itu adalah Gubei atau pemuda ganteng yang pernah Jin apa-apain. Sedangkan Gubei sendiri kaget saat melihat Jin di sana. Yang akhirnya Jin memutuskan untuk memilih Gubei. Gubei dan Jin membahas hal itu di sebuah tempat makan. Jin dengan tampang genit membicarakan rencana pernikahan keduanya, yang langsung ditolak Gubei dengan alasan ia masih muda dan belum kepikiran untuk itu katanya. Yang setelahnya dengan tampang dingin Gubei meninggalkan Jin sendirian, yang hasilnya sukses membuat Jin penasaran. Jin kembali menemui asistennya. Ia heran katanya kok bisa seorang Jin yang punya wajah cantik dan konglomerat seperti dirinya bisa-bisanya ditolak bocil. Jin meminta saran kepada asistennya untuk menundukkan bocil incarannya tersebut. Dan asistennya memberikan sebuah solusi, yaitu Jin harus bisa memperlihatkan kesukaannya kepada Gubei, yang tentunya dibarengi dengan rencana-rencana keduanya yang sudah disiapkan untuk menjerat hati Gubei. Paginya Gubei berada di perpustakaan. Ia kesal melihat 2 si joli di depannya yang sedang pacaran. Gubei kesal gaya pacaran keduanya yang berisik, dan itu mengganggunya. Gubei juga menegurnya. Tak lama Jin datang dan membuat kehebohan. Bagaimana tidak, ia mengumumkan kalau ia calon istri Gubei, yang akibatnya membuat Gubei semakin kesal. Gubei meninggalkan perpustakaan beserta calon istrinya. Yang direspon Jin santai-santai saja, sambil menghubungi asistennya meminta menjalankan rencananya. Dan ternyata rencana itu sebuah hal yang romantis. Gubei diberi bunga oleh setiap pejalan kaki, sambil mengucapkan semoga langgeng katanya. Dan itu membuat Gubei heran. Sampai akhirnya Gubei melihat Jin yang sudah berganti kostum sambil membawa sebuket bunga.
Dan buket bunga tersebut bukan bunga sembarangan, itu adalah toa buat orasi yang disulap menjadi seperti itu. Jin memakainya untuk melamar Gubei yang langsung disambut ekspresi bengong olehnya. Gubei merasa dipermalukan. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan pura-pura tidak kenal. Yang konyolnya Jin tidak membiarkan itu. Ia mengejar Gubei masih dengan setelan ribetnya. Dan aksinya terhenti gara-gara Jin ditangkap keamanan karena Jin sudah membuat keributan di wilayah kampus. Gubei yang melihat itu kembali dan menjelaskan kepada keamanan tersebut kalau ia dan Jin sedang memainkan drama katanya. Gubei berbohong supaya Jin dilepaskan. Setelah selamat dari satpam kampus, Gubei membawa Jin ke suatu tempat. Gubei meminta penjelasannya tentang apa yang sudah dilakukan Jin untuknya tersebut. Dan sekali lagi Jin menegaskan kalau Jin itu melamar Gubei katanya. Pada kenyataannya Gubei tahu maksud Jin yang ingin menikahinya tersebut. Gubei tak mau dimanfaatkan. Dan Jin mengakui menikahi Gubei karena Presiden Jin. Tapi itu hanya sedikit alasannya. Alasan terbesar Jin adalah karena Gubei benar-benar cinta pertamanya. Tahu respon Gubei setelah mendengar itu, ia kembali meninggalkan Jin, sehingga membuat Jin kecewa. Dan ternyata Gubei tidak pergi, melainkan mencari bunga pemberian Jin yang ia abaikan tadi. Bahkan setelahnya ia kembali menemui Jin sambil membawa sepatu dan memakaikannya. Sambil mengatakan kalau Gubei siap menikah dengan Jin katanya. Yang akhirnya Gubei membawa Jin dengan sepedanya sambil tersenyum dan mengingat momen saat pertemuan dirinya dan Jin di bar yang selalu ia perhatikan. Dan bayangan tersebut menjelaskan kalau Gubei sebenarnya mempunyai perasaan yang sama. Setelah berkomitmen akan menikah, Jin memutuskan untuk tinggal satu atap dengan Gubei. Tak hanya itu, Jin rela membatalkan semua jadwal rapat perusahaannya yang sangat penting demi bisa cepat-cepat menikah. Bahkan rencana tersebut sudah ia katakan langsung ke calon suaminya, yang direspon penolakan dari Gubei, yang alasannya karena Gubei masih di bawah umur untuk menikah. Sontak mendengar fakta itu membuat Jin kaget, ia sampai keselak. Dan setelahnya Jin kembali uring-uringan. Bagaimana bisa dirinya yang sudah tante-tante bisa menyukai seorang bocil katanya. Tapi ya begitulah, setelahnya permasalahan tersebut dilupakan. Jin kembali berlagak muda. Jin masuk diam-diam ke ruangan Gubei. Ia mencari tahu tentangnya mulai dari catatannya, isi dompetnya, dan sekarang Jin tahu kalau Gubei ternyata bukan hanya tampan, tapi juga cerdas. Dan sikap idaman dari perempuan ini adalah saat mentransferkan uang ke akun Gubei. Saat Jin menyadari isi dompet Gubei yang serba tipis. Tak cukup sampai di situ kekepoannya. Ia kembali mencari sesuatu di bawah bantal tempat Gubei tidur. Tak tanggung-tanggung, isi saku celana Gubei pun Jin sikat. Siapa tahu menemukan sesuatu katanya. Tapi sayangnya usaha Jin tersebut ketahuan. Nyatanya sedari tadi Gubei pura-pura tidur. Yang akibatnya membuat Jin malu sendiri. Keesokan paginya, Jin maupun Gubei benar-benar menikmati keseharian keduanya. Bukan apa-apa keduanya semangat karena sebentar lagi Gubei ulang tahun. Hari spesial itu juga menandakan kalau umur Gubei memenuhi syarat untuk didaftarkan ke KUA. Seolah tak ingin berlama-lama, Jin meminta Gubei untuk pergi ke sana dan melakukan sesi foto pembuatan buku nikah, yang artinya itu menandakan kalau status keduanya berubah menjadi sudah menikah. Dan itu bahagianya luar biasa. Tapi ternyata baru beberapa jam kebahagiaan tersebut dirasakan Gubei, ia menyadari kalau Jin berubah. Ia lebih mementingkan pekerjaannya. Dan yang lebih parahnya lagi, Jin meminta Gubei untuk merahasiakan pernikahannya. Padahal saat itu Gubei berniat memberikan Jin hadiah, yang otomatis mendengar permintaan itu membuat Gubei kecewa dan mengurungkan niatnya untuk memberikan hadiah cincin kawin tersebut. Malam pun tiba, Gubei berniat memanjakan Jin dengan masakannya. Tak lama Jin menghubungi Gubei, mengabarkan kalau ia menginginkan untuk makan malam berdua dengan Gubei. Dan kabar tersebut menjadi pemicu semangat Gubei. Tapi saat masakan yang Gubei buat siap, Jin kembali mengabarkan kalau ia lembur kerja katanya. Oke, Gubei tunggu. Jam menunjukkan pukul 8 sampai akhirnya hari semakin malam. Jin tak kunjung pulang dan Gubei ketiduran. Di saat yang sama, Jin pulang dan membangunkan Gubei, yang terlihat sangat kecewa. Ia meminta Jin untuk memanaskan masakannya kembali bila ia lapar. Dan Gubei sendiri berniat ngambek ke ruangannya. Tapi ternyata Jin pintar sekali merubah suasana. Ia memberikan Gubei kejutan ulang tahun yang sukses membuat Gubei terharu.
Setelah melakukan perayaan ulang tahun disambung dengan membahas kontrak pernikahan keduanya. Jin menjabarkan isi kontrak tersebut yang berhubungan dengan aktivitas rumah tangganya. Termasuk soal itu, Jin juga membahas mau berapa kali sehari katanya, yang akibatnya membuat Gu Bei dan Jin sendiri canggung. Tapi saat Jin membahas masalah kontrak perceraian keduanya, ekspresi Gu Bei berubah, dan perubahan tersebut tak disadari Jin. Gu Bei tak mau mendengar lagi kelanjutan isi kontrak tersebut. Ia lebih memilih untuk cepat menandatanganinya. Keesokan paginya, Jin menemui Presiden Jin atau ayahnya. Ia meminta janjinya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jin tidak menyadari kalau ada syarat lain di perjanjiannya yang ia tanda tangani dulu. Dan perjanjian tersebut bertuliskan kalau Jin harus punya anak yang lucu katanya. Kalau tidak, Jin tidak dapat warisan dari ayahnya. Dan syarat itu harus cepat-cepat, karena kalau Jin keduluan punya anak oleh saudaranya, Jin tak dapat jatah warisan. Dan gara-gara syarat konyol tersebut membuat Jin puyeng. Saran saya, mending mbaknya cari tutorial cara cepat bikin anak super kilat di YouTube deh mbak. Siapa tahu nemu. Dan untuk Gu Bei sendiri, ia sedang berbincang sesuatu dengan seseorang sambil mengutak-atik grafik di komputernya. Dan yang anehnya saat mendengar Jin datang, Gu Bei menyembunyikan itu, seperti sedang merencanakan sesuatu. Dan saat Jin mempertanyakan apa itu, Gu Bei beralasan sedang belajar. Jin percaya saja dengan suaminya tersebut, yang setelahnya pikiran Jin kembali nyambung tentang anak. Dan yang mengejutkan, apa yang saya sarankan ternyata didengar Jin. Ia benar-benar mencari tutorial di Google. Mungkin Jin menemukan jawabannya yang akhirnya Jin kembali merencanakan sesuatu. Jin sengaja nonton film Titanic berdua dengan Gu Bei. Padahal Gu Bei sendiri ogah nonton kalau tak dipaksa Jin. Dan tujuan Jin melakukan itu hanya untuk memancing Gu Bei saat adegan dewasa film itu muncul. Tapi ternyata adegan tersebut malah disensor yang berakhir kekesalan Jin. Dan keesokan paginya, Jin dan Gu Bei makan di sebuah restoran. Gu Bei memandangi Jin dan teringat kalau Gu Bei juga mencari sebuah tutorial untuk menjalin hubungan dengan Jin, yang akibatnya membuatnya tersenyum sendiri. Setelah makan, keduanya pergi ke sebuah taman. Di sana Jin mulai berani meminta sesuatu kepada Gu Bei. Ia meminta dibantu untuk mempunyai bayi. Jelas mendengar permintaan konyol tersebut membuat Gu Bei hampir ngakak. Dan keesokan harinya wakil direktur Jin menugaskan mata-mata di ruangan kerja Jin. Dan rupanya bukan hanya wakilnya, ayahnya sendiri melakukan hal yang sama. Dan keduanya terpaksa ngumpet di lemari Jin. Dan kedua mata-mata tersebut melihat Gu Bei datang dan melihat memakai laptop Jin dengan mencurigakan. Bukan itu saja, mereka juga melihat Gu Bei berusaha menutup-nutupi pekerjaannya tersebut dari Jin. Kecurigaan tersebut diabadikan oleh mata-mata wakil direktur, sedangkan mata-mata ayahnya hanya mengabadikan momen romantis Jin dan Gu Bei saja. Setelahnya wakil direktur menemui Jin dan meminta Jin untuk melihat CCTV di ruangannya, karena sebelumnya Jin tidak percaya atas laporan tentang Gu Bei dari wakilnya tersebut. Dan setelah Jin melihatnya, baru Jin percaya. Ia melihat keanehan suaminya dengan tampang kecewa. Dan ternyata benar, Gu Bei adalah mata-mata. Ia mengambil berkas tender Jin dan diberikan kepada seseorang yang Gu Bei panggil kakak. Dan yang pasti keduanya tidak akur. Saat Gu Bei memberikan itu, ia meminta gedung ibunya untuk dikembalikan, disertai ancamannya. Setelahnya Gu Bei pulang dan disambut Jin dengan ekspresi biasa saja. Jin hanya ingin tahu Gu Bei dari mana dan Gu Bei mengaku dari kampus. Jin juga melihat luka di sudut bibir Gu Bei dan mengobatinya dengan penuh perhatian. Tapi sambil meracau tentang mata-mata, entah sadar atau tidak kalau itu sindiran untuk Gu Bei sendiri. Jin juga mengabarkan kalau ayahnya berada di rumah sakit. Dan Jin mempercayakan perusahaannya kepada Gu Bei untuk rapat dengan klien perusahaannya. Jadi sekarang Gu Bei punya kuasa penuh atas perusahaan Jin. Dan semuanya juga pasti tahu kalau apa yang dilakukan Jin itu adalah bentuk pengujian saja untuk Gu Bei, yang tentunya ayahnya juga tidak benar-benar sakit. Jin berada di sebuah apartemen dan mencari tahu tentang hasil tender yang ia percayakan kepada suaminya. Dan hasilnya perusahaannya kalah, dan yang memenangkan tender tersebut adalah perusahaan Gu yang dipimpin oleh saudara Gu Bei. Mengetahui fakta pengkhianatan Gu Bei kepada Jin membuat wakil direkturnya marah. Ia menemui Jin dan meminta pertanggungjawaban, yang dibalas dengan santai oleh Jin. Ia mengatakan tidak perlu untuk bertanggung jawab atas masalah perusahaannya itu. Jin malah menyalahkan wakilnya tersebut, karena sejatinya tender itu adalah rekomendasi wakilnya.
Jin sengaja melepas tender tersebut karena kalau sampai dimenangkan perusahaannya bakal rugi besar. Perlu diketahui tender itu berbentuk tanah yang sangat luas. Tapi sayangnya di wilayah tersebut ditemukan masalah, yaitu rawan longsor. Dan bisa dipastikan perusahaan Gu yang mendapatkan tender itu bakal rugi. Sedangkan Gubei sendiri kembali menemui Jin. Tapi untuk kali ini Gubei diabaikan. Bahkan sedikit perhatian Gubei saja tidak Jin terima. Jin juga mengancam kalau Gubei tetap diam dan tak mengatakan kebenarannya, hubungan keduanya bakal terus seperti ini katanya. Gubei tak menyerah, ia menunggu Jin di luar dengan kondisi hujan deras. Ia juga mencoba memperlihatkan perhatiannya kembali dengan memayungi Jin, yang direspon dengan ekspresi yang tak berubah. Tapi saat melihat suaminya kedinginan sampai gemetar, akhirnya membuat Jin luluh. Ia mencoba mendengarkan alasan Gubei, yang ternyata Gubei menyadari kalau apa yang dilakukannya tersebut tidak akan membuat perusahaan Jin rugi. Dan Gubei pun tahu masalah dari tender yang diincar kakaknya tersebut. Mungkin ia juga tahu kalau tender itu juga bakal menghancurkan perusahaan kakaknya. Pembicaraan keduanya semakin melenceng dari permasalahan. Itu terjadi saat Gubei jujur niat ia menikah dengan Jin karena ada maunya. Tapi ia memastikan kalau Gubei serius menikahi Jin. Dan itu membuat Jin tersinggung. Ia tersinggung lantaran Gubei berbohong tentang dirinya yang katanya cinta pertamanya. Dan begitu pun dengan Gubei, ia juga merasa dibohongi lantaran Jin juga pernah mengatakan hal yang sama. Tapi kenyataannya keduanya saling memanfaatkan demi kepentingan masing-masing. Walhasil pertemuan tersebut menjadi ajang adu bacot di keduanya. Keributan keduanya terus berlanjut sampai ke rumah. Dan permasalahan itu berasal dari Gubei yang memanggil Jin dengan bahasa formal. Padahal keduanya sudah menikah. Mungkin Jin menginginkan Gubei dipanggil Beb atau Ayang mungkin. Tapi sayangnya Gubei tak peka. Setelahnya Gubei dibuat tersenyum. Tak kalah Jin memaksa masuk ke ruangannya dan berniat tidur di sana. Usut punya usut, AC di ruangan Jin rusak dan terpaksa numpang di kamar Gubei. Dan Gubei sendiri diusir dari ruangannya. Yang anehnya AC di kamar Gubei pun mendadak rusak yang membuat rumah tersebut menjadi sangat dingin dan membuat Jin ketakutan. Perlu diketahui kalau Jin fobia dingin. Untungnya sekarang Jin punya suami yang bisa sedikit mengurangi ketakutannya tersebut. Berkat aksi heroik Gubei semalam membuat keduanya kembali baikan. Bahkan paginya kembali bercanda dan benar-benar memperlihatkan layaknya seperti pasutri baru. Setelahnya Gubei menemui asisten Jin. Ia kepo asal-muasal fobia dengan istrinya. Dan diketahuilah dulu Jin pernah terkurung di mobil pendingin dan diselamatkan oleh seseorang yang sekarang menjadi wakil direkturnya. Tapi asisten Jin itu merasa aneh dengan wakil direktur yang dulu tiba-tiba berada di sana. Setelah mengetahui tentang penyakit Jin, Gubei kembali menemui Jin dan berniat mengatakan sesuatu. Dan ternyata orang yang dikhawatirkan happy-happy saja. Jin malah memikirkan masalah lain yang tak lain dan tak bukan, yaitu masalah anak. Untuk kali ini Jin mencari informasi dari komik romantis dan dirasa ada adegan yang bagus Jin praktekkan. Dan lagi-lagi rencana Jin tersebut gagal. Sampai akhirnya Jin kesal dan berpikiran bahwa suaminya tersebut tidak normal. Khawatir tentang hal tersebut, Jin menemui sepupunya Gubei yang sedang bekerja atau karyawan Jin sendiri juga. Ia mengorek informasi darinya tentang kisah cinta suaminya. Dan dikatakanlah kalau dulu sekali saat Gubei masih SMA, Gubei naksir perempuan dan berniat menikah di umur 13 tahun katanya. Dan reaksi Jin mendengar kisah cinta suaminya tersebut sukses membuatnya kesal. Ia kembali ke rumahnya dan melihat Gubei sedang senyum-senyum sendiri dan tampak bahagia. Yang kembali sukses membuat emosi Jin mendidih. Yang akhirnya Jin meluapkan semuanya. Ia bertanya tentang penolakan-penolakan Gubei yang tak mau berhubungan dengannya. Yang pada akhirnya Jin membeberkan cerita yang ia dapat dari sepupunya Gubei tadi. Jelas mendengar itu Gubei menolak dan tidak ingat pula katanya. Tapi jawaban tersebut tak membuat Jin puas dan kembali menuduh Gubei yang tidak-tidak. Sampai akhirnya Gubei kesal dan melakukan keinginan Jin. Sambil meminta Jin untuk peka kalau Jinlah satu-satunya yang Gubei sukai. Dan efek kejadian semalam paginya Jin mendadak berubah. Moodnya benar-benar baik. Ia tak henti-hentinya mengumbar senyuman di depan karyawannya. Dan begitu pun yang dirasakan Gubei. Gubei sendiri sambil tersenyum mencoba memotret foto Jin yang ada di kamarnya. Dan yang anehnya saat akan melakukan itu bayangan masa lalunya muncul. Dan masa lalunya tersebut berhubungan dengan Jin.
Tapi Gubei abaikan, ia malah fokus kembali memupuk perasaannya kepada Jin. Ya walaupun begitu tak dipungkiri bahwa Gubei benar-benar penasaran dengan bayangannya tersebut. Yang akhirnya ia mencoba bertanya langsung tentang foto yang ada di kamarnya. Tapi sayangnya Jin tidak ingat, ia hanya ingat foto tersebut hasil potretan anak SMA. Dan anaknya mirip dengan Gubei katanya di sambil candaannya. Tak lama dari itu Gubei mendapatkan informasi tentang dirinya dan wakil direktur yang katanya pernah berada di sekolah yang sama. Gubei dapat informasi itu dari asisten Jin. Tapi ternyata keduanya dimata-matai oleh anak buah wakil direktur dan melaporkannya. Benar ternyata jabatannya hasil jasanya menyelamatkan Jin dulu. Tapi tragedi tersebut juga dibuat oleh anak buahnya. Dan anak buahnya takut kalau kejadian tersebut sampai diselidiki. Dan kekhawatirannya tersebut ditenangkan bosnya. Dan yang mengagetkan menurut pengakuannya penculikan itu juga direncanakan oleh ayah Jin sendiri katanya. Setelahnya wakil direktur bertemu dengan sepupu Gubei. Ia curhat tentang masa lalunya yang ternyata ia menyukai Jin. Tapi sayangnya ia ditolak. Dan yang terjadi malah ibunya dan ayahnya Jin menikah. Dan sekarang ia berposisi sebagai kakak tiri. Dan setelahnya giliran Gubei yang meminta bantuan sepupunya. Ia meminta menceritakan apa yang terjadi saat dirinya masih sekolah. Ia juga membawa sepupunya tersebut ke tempat di mana latar foto Jin berada. Ia yakin kalau yang memotret foto yang dipegangnya tersebut adalah dirinya. Tapi sayangnya ia benar-benar tidak ingat. Sesampainya di sana Gubei meminta tanggal berapa ia meninggalkan sekolahnya waktu itu. Yang jelas tanggal yang diminta Gubei tersebut selalu diingat sepupunya, lantaran hari itu hari di mana sepupunya tersebut ditolak cowok. Setelah mendengar tanggal yang dikatakan dan melihat tanggal foto yang dipegang Gubei cocok, Gubei senangnya luar biasa. Gubei berlari menemui istrinya dan langsung meluapkan kegembiraannya tersebut, dan tak mempedulikan karyawan istrinya yang ikut histeris melihat apa yang Pak Sutri itu lakukan. Dan momen tersebut ambyar saat wakil direktur mengganggu keduanya. Ia kesana bermaksud membicarakan tentang pekerjaan dengan Jin. Tapi pada kenyataannya bukan pekerjaan yang dibicarakan. Ia malah memberikan bukti foto-foto kecurigaannya tentang Gubei. Ia juga memberitahukan semuanya. Seperti saat wakil direktur dulu yang jadi guru magang dan pernah berkonflik dengan Gubei. Terus dia juga mengingatkan soal perusahaannya keluarga Gubei yang dulu dibeli Jin. Dan wakil direktur menyimpulkan kalau Gubei sengaja mendekati Jin selama 5 tahun hanya untuk mengambil kembali harta keluarganya. Tapi untungnya Jin tak percaya, ia lebih mempercayakan suaminya. Walaupun Jin mengatakan seperti itu di depan wakilnya, pada faktanya Jin berubah setelah mendengar cerita wakilnya tersebut. Jin mendadak dingin saat ia dan Gubei bertemu, padahal Gubei sangat antusias saat berhasil mengingat momen 5 tahun yang lalu bersama Jin. Dan kebahagiaan Gubei tersebut harus patah saat Jin mengatakan tak ingat sesuatu dan tak mau ingat juga katanya. Yang setelahnya Jin meninggalkan Gubei sendiri di rumah makan. Jin berjalan sendiri di tengah dinginnya malam sambil memperlihatkan ekspresi sedih. Di tengah kesedihannya tersebut Gubei datang dan memberikan sal dan sarung tangan supaya Jin tak kedinginan dari tasnya. Sebelum akhirnya Gubei meninggalkan Jin sendiri. Berkat itu membuat Jin tersentuh. Yang akhirnya ia menyusul Gubei dan mengatakan kalau ia hanya percaya dengan perasaannya sendiri katanya. Setelahnya Gubei dan Jin kembali romantis. Tapi masalah selanjutnya datang. Masalah itu berasal dari dua kakak Gubei. Gubei dihubungi keduanya di depan Jin dan memintanya menemui mereka. Sesampainya di sana Gubei diberikan sebuah foto dirinya yang sedang berada di dekat mobil truk. Yang menurut mereka kalau itu truk tempat Jin diculik dulu. Dan pelaku penculikan itu adalah Gubei katanya. Mereka juga mengancam bakal memberitahukan itu kepada Jin kalau Gubei tak memberikan sahamnya kepada mereka. Gubei tak peduli dengan ucapan keduanya. Gubei malah syok dan tak percaya sampai ia hampir pingsan. Di lain tempat Jin mengkhawatirkan Gubei dan meminta asistennya untuk mencari di rumah saudaranya. Sampai akhirnya malam pun tiba, asistennya tak kunjung memberi kabar dan Gubei tak kunjung pulang. Sampai akhirnya Jin pergi ke tempat di mana tragedi yang menimpa dirinya dulu. Ia teriak-teriak memanggil suaminya. Dan benar ternyata ia melihat Gubei menangis frustasi di sana. Jin menemuinya, langsung mencecar berbagai pertanyaan. Yang direspon Gubei dengan memberikan foto yang diberikan kakaknya. Ia mengatakan semua yang dikatakan kakaknya kepada Jin sambil menangis. Dan tujuan Gubei ke sana ingin mengingat kejadian tersebut.
Tapi Gubei tak kunjung ingat katanya. Untungnya Jin tak percaya dengan cerita Gubei yang bersumber di kakaknya tersebut. Ia menenangkan Gubei kalau Jin lebih tahu daripada yang mereka tahu katanya. Jin mengulurkan tangannya dan meminta Gubei pulang. Sesampainya di rumah, Jin mengeringkan rambut Gubei dengan perhatian sambil sesekali bercerita tentang pertemuan keduanya 5 tahun yang lalu. Jin menceritakan bagaimana cara keduanya bertemu. Dimulai dengan Gubei yang pura-pura memotret pemandangan, padahal Gubei diam-diam memotret dirinya. Yang pada akhirnya terciptalah sebuah foto yang mengungkap semuanya. Dan dari situlah keduanya mulai dekat. Walaupun begitu, Jin saat itu hanya menganggap Gubei sebagai siswa biasa, sebelum akhirnya ia pulang dan tak pernah bertemu kembali. Setelah panjang lebar kali tinggi yang diceritakan Jin, sayangnya Gubei sendiri masih tak ingat apa-apa. Gubei masih ketakutan kalau ia dalang dari celakanya Jin dulu. Ya, Gubei benar-benar ketakutan, dan ia harus kembali ditenangkan istrinya. Dan paginya Jin menemani Gubei untuk kembali menemui kakaknya. Semua yang katanya bukti untuk memeras Gubei Jin hancurkan. Setelah membuat huru hara di sana, keduanya pergi menemui wakil direktur. Dan ternyata wakilnya tersebut hanya ingin berbicara berdua. Oke, Jin ladeni. Jin meminta wakilnya untuk berbicara dengan jujur tentang dulu yang menyelamatkannya. Karena saat itu Jin curiga dengan tiba-tiba wakilnya berada di sana. Dan wakilnya tersebut tak menghindar. Ia menceritakan dosa masa lalunya. Dan ternyata benar ia dan asistennya yang mengunci Jin di mobil. Dengan tujuan berniat menjadi pahlawan. Tapi saat itu ia ketahuan Gubei yang akhirnya Gubei dilukai sampai lupa ingatan. Mendengar cerita itu membuat Jin menangis. Ia marah atas apa yang dilakukan wakilnya tersebut. Jin tak mempedulikan apa yang dilakukan wakilnya dulu kepada dirinya. Tapi Jin marah saat wakilnya mencelakai Gubei. Ia berandai-andai kalau tak ada orang yang menolong Gubei saat itu. Kemarahan Jin tersebut diterima wakilnya tanpa membela. Malah ia memberikan surat pengunduran diri. Dan berjanji bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di depan hukum. Setelahnya Jin menangis menemui Gubei. Dan drama ini ditutup oleh kebersamaan keduanya, yang saat itu Gubei berniat mengabulkan impian mertuanya, yang menginginkan seorang cucu gendut.